Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Okay, thank you for joining the class. Actually, we have 15 students, but uh, it's only 4 students here. Naina, Andita, Sadam, and Galuh. Maybe the other persons uh, have other business, but I think I have already scheduled this class as what is stated in your KRS ya, sesuai jadwal di web juga ya, pada 11.40. But it doesn't matter. And I hope they could read the material that I have already shared in WhatsApp group. Okay, guys, right now we are going to discuss magical realism, or in bahasa Indonesia we call it as realisme magis. Okay, it is a term that contains two different or two opposite word. Ini merupakan sebuah istilah atau terminologi yang apa namanya itu mengandung dua kata yang bertolak belakang. Apa maksudnya itu? Jika kalian lihat magic realism di sini, it consists of two words, magic or magical and realism. Magic itu sesuatu yang magis ya, sesuatu yang tidak real ya. Sementara realism itu artinya kenyataan. Magic or marvelous, magical, marvelous itu sesuatu yang ajaib, magic tidak nyata. Sementara realism itu artinya kenyataan. Nah, lantas apa sih maksud dari magic realism ini? Kenapa kita bahas dalam mata kuliah speculative literature? Nah, because it belongs to speculative literature. Ini masuk di dalamnya fantasy, science fiction dan lain sebagainya. Ada kaitannya di sana. Nah, marilah kita kupas lebih jauh sekarang. Magical realism. Okay. It is a style of literary fiction and art. It paints a realistic view of the world while also adding magical elements, often dealing with the blurring of the lines between fantasy and reality. Jadi ini merupakan sebuah gaya dari fiction, dari sebuah karya sastra dan seni. Magic realism itu menggambar sebuah pemandangan atau sebuah gambaran yang realistik dari dunia dan menambahkan elemen-elemen magis di dalamnya. Kadang atau sering di dalamnya itu terdapat kesamaran antara mana yang magis, mana yang real, atau yang real yang magis justru dianggap bagian dari realita. It is also a narrative strategy that is characterized by the matter-of-fact inclusion of fantastic or mythical element into seemingly realistic fiction. Ini merupakan sebuah strategi naratif yang dicirikan dengan sebuah inklusi dari elemen-elemen yang mistis atau elemen-elemen yang fantastik ke dalam sebuah realitas fiksi. Yang fiksi yang realitas yang berupa magis tapi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam realita fiksi tersebut. The term magic realism is a relatively recent designation, first applied in 1940s by Cuban novelist Alejo Carpentier, who recognized this characteristic in much Latin American literature. Jadi awal-awalnya realisme magis ini muncul di Amerika Latin. Salah satunya adalah Alejo Carpentier. Atau yang paling terkenal yang menuliskan genre ini adalah Gabriel Garcia Marquez yang menulis 100 Years of Solitude.
Oke, yang kemudian diikuti oleh penulis-penulis lain. Salah satunya penulis India, salah satu penulis favorit saya, yang menulis The Satanic Verses atau diterjemahkan menjadi ayat-ayat setan yang cukup menjadi kontroversial di beberapa negara termasuk di Indonesia. Nah, salah satu karya Salman Rushdie yang bergenre atau yang mengusung realisme magis adalah Midnight Children. Oke. Nah, mari kita kembali ke realisme magis ya. Nah, magical realism, perhaps the most common term, often refers to literature in particular with magical or supernatural phenomena presented in an otherwise real world or mundane setting, commonly found in novels and dramatic performances. Ya, jadi realisme magis ini merupakan terminologi atau istilah yang paling umum yang sering ditawarkan atau yang sering mengacu terhadap karya sastra dengan unsur-unsur atau dengan fenomena-fenomena supranatural atau fenomena-fenomena magis yang digabungkan dengan setting dunia yang nyata. Magic realism is a natural outcome of post-colonial writing. Nah, selain itu ternyata realisme magis itu merupakan sebuah produk, sebuah hasil, sebuah implikasi dari tulisan-tulisan postkolonial. Jadi genre ini atau jenis ini itu digunakan oleh orang-orang postkolonialis, ya orang-orang yang mencoba untuk melawan penjajahan baik ketika wacana-wacana ketika menjajah ataupun sebelum menjajah ataupun setelah menjajah gitu ya, untuk melawan ideologi-ideologi kolonialisasi, which must make sense of at least two separate realities, the reality of the conquerors as well as that of the conquered. Jadi biasanya ini digunakan, realisme magis ini digunakan oleh penulis-penulis anti kolonialis. Untuk mengcounter ideologi-ideologi kolonial. Nah, baik kita lanjutkan. The term magic realism is broadly descriptive rather than critically rigorous, and Scratcher defined it as what happens when a highly detailed realistic setting is invaded by something too strange to believe. Jadi dengan kata lain atau menurut Scratcher itu dia mendefinisikan magic realism atau realisme magis itu ketika gitu ya. Ketika apa yang terjadi dengan unsur detail yang sangat tinggi ya, di mana dalam karya tersebut terdapat setting yang realistis, latar yang realistis, itu dijajah atau dicampuri oleh sesuatu yang sangat aneh untuk dipercayai, yang terlalu terlalu aneh untuk dipercayai. Oke, mungkin mudah-mudahan kalian sedikit bisa membayangkan apa itu maksudnya gitu ya. Nanti akan saya coba tunjukkan salah satu karyanya, baik itu yang berupa novel, tapi untuk menunjukkan novel dalam video conference mungkin hanya sekilas, tapi ada versi film dari novel tersebut. Oke, nanti di akhir ya, setelah penjelasan kita mendekati akhir. Oke. Nah, kemudian what is the characteristic of magic realism? Apa saja sih karakteristik dari realisme magis? Yang pertama, the characteristic of magic realism is the first one is irreducible element. Adalah elemen-elemen yang tidak bisa direduksi. Apa itu elemen yang tidak bisa direduksi? Nanti kita bahas satu persatu. Kita sebutkan dulu ya semuanya. The second one is phenomenal world. Dunia yang fenomenal. What is meant by phenomenal world? And then unsettling doubt. Keraguan-raguan yang menggoyahkan. What is that?
unsettling doubt is. Keraguan-raguan yang menggoyahkan itu apa sebetulnya ya? And then merging realm, penggabungan dua unsur. Apa dua unsur tersebut? And the last one is disruption of time, space, and identity. Yaitu gangguan atau rusaknya ruang, waktu, dan identitas. Oke, marilah kita akan kupas satu persatu istilah-istilah yang menjadi karakteristik dari magic realism atau magical realism. Oke, first, the irreducible element. Elemen yang tidak bisa direduksi. Oke. The irreducible element is something we cannot explain according to the laws of the universe as they have been formulated in. Adalah sesuatu yang kita tidak bisa menjelaskan sesuai dengan hukum alam atau hukum semesta. As they have been formulated. Seperti yang mereka telah formulasikan. Western empirically based discourse that is according to the logic, familial knowledge, or received beliefs. Nah, irreducible element adalah semua jenis elemen yang ada di dalam karya sastra yang bersifat magis atau supernatural, yang akal sehat dan logis pada umumnya tidak dapat menerimanya. Sehingga kebenaran realitas yang ditampilkan dengan sangat detail dan nyata dalam cerita bisa dikatakan sebagai irreducible element dengan catatan bahwa semua hal tersebut diterima dalam novel sebagai sesuatu yang biasa. Jadi something which is strange, something strange is regarded as usual. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak masuk akal itu dianggap sebagai sebuah fenomena yang biasa-biasa saja di dalam novel tersebut. Karena rata-rata novel nih ya. Dalam artian tidak ada komentar-komentar yang menimbulkan keraguan antara memang magis dan bukan magis dalam novel tersebut. Jadi sesuatu yang magis itu dianggap biasa saja. Oh, ada orang yang bisa keluar arwahnya nih, gitu ya. Ya di sana biasa saja. Berbeda ya. Jadi realisme magis ini berbeda dengan mutlak film horor Indonesia ya dalam tanda kutip. Misalnya ada hantu pocong atau hantu apa, kemudian dia ketakutan dan menganggap itu sesuatu hal yang magis. Maksudnya karakter-karakter yang ada di dalam karya tersebut, baik itu film ataupun karya sastra itu menganggap itu hal aneh. Berarti itu bukan realisme magis. Tapi kalau misalnya itu dianggapnya tidak aneh, oh it's real. Itulah realisme magis. Contohnya seperti ini. Ketika kalian melihat Pengabdi Setan gitu ya. Pengabdi Setan ataupun genre horor lainnya gitu ya. Itu menurut perspektifnya realisme magis itu belum bisa dikatakan realisme magis. Kenapa? Karena realitas di dalam novel tersebut itu belum sepenuhnya menerima beberapa karakter, oh ini ketakutan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah sementara kalau kalian melihat nggak tahu ya kalian tahu atau tidak ya karena ini generasinya berbeda. Ini sinetron zaman dulu, mungkin kalian belum lahir. Tuyul dan Mbak Yul. Ada yang tahu nggak Tuyul dan Mbak Yul? Tahu, Pak. Tahu, Nena tahu. Yang lain ada yang pernah dengar nggak? Sadam? Nggak tahu, Pak, nggak tahu. Nggak tahu ya? Oke. Apa ya? Jin dan Jun juga kalian nggak tahu ya? Oke lah, nanti kita contohkan lagi. Kita coba lihat salah satu film yang realisme magis ya. Jadi sesuatu yang magis itu dianggap normal saja. Sesuatu yang magis, sesuatu yang not real itu dianggap sesuatu yang biasa saja di dalam karya. Intinya seperti itu deh. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah phenomenal world. What is meant by phenomenal world? Dunia fenomenal maksudnya adalah
Deskripsi yang sangat detail tentang hadirnya dan adanya dunia yang fenomenal. Menurut Faris, jadi saya menulis menuliskan materi ini berdasarkan buku yang ditulis oleh Faris. Saya juga sudah share di grup ya tadi. Menurut Faris, inilah yang disebut dengan realisme dalam magical realism, yang membedakannya dengan fantasi ataupun alegori. Deskripsi realistik ini menciptakan dunia fiksi yang sangat menyerupai dunia yang nyata, yang kita jumpai sekarang ini. Misalnya, hal ini ditandai dengan deskripsi yang panjang lebar, disertai dengan detail-detail yang sangat lengkap, bahkan pencantuman nama, peristiwa, ya, dan keadaan yang ada di dalam dunia realitas. Objek dunia fenomenal ini dapat berupa benda, bunyi, dan juga tempat. Jadi yang dimaksud dengan dunia fenomenal, latar tempatnya itu betul-betul nyata. Ya, misalnya di India, kotanya apa, berkaitan dengan sejarah tertentu, misalnya sudah terjadi gitu ya. Itu yang karakteristik yang yang kedua. The third one is unsettling doubt. What is unsettling doubt? Unsettling doubt yaitu keraguan yang menggoyahkan. Keraguan akan kategori elemen-elemen. Apakah elemen tersebut termasuk ke dalam elemen real? Ataukah kategori yang magis? Bahwa sebelum mengkategorikan elemen, tidak tereduksi tersebut tidak dapat tereduksi pembaca. Mungkin mengalami keraguan antara dua pemahaman yang bertolak belakang tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya. Kesulitan untuk menentukan apakah magis atau real disebut dengan keraguan-raguan yang menggoyahkan. Contoh sederhananya dari unsettling doubt adalah adanya sebuah benda yang termasuk ke dalam dunia fenomenal atau nyata, akan tetapi memiliki kemampuan atau kapasitas magis. Misalnya, mata kita itu kan termasuk objek dari dunia yang nyata, ya. Tapi misalnya mata kita itu bisa tembus pandang, atau mata kita itu bisa melihat yang sangat jauh. Mata kita bisa melihat makhluk astral, misalnya di dalam karya misalnya ya, mata seorang karakter itu bisa menembus atau bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, misalnya. That is what we call as the unsettling doubt. And then the next one is merging realism. Merging realism yaitu menggabungkan realisme. Realisme magis menggabungkan yang real dengan yang magis, atau meleburkan dunia yang kuno dengan dunia yang modern misalnya. Bahkan terkadang mengasimilasikan yang primitif dengan yang modern. Dengan teks secara ontologis, dalam teks secara ontologis, realisme menyatukan antara yang magis dengan yang material. Nah, mungkin kalau saya tanya tentang karya yang lain ya. Kalian ada yang nonton drama Korea tidak? Ada nggak? Chalis nonton Korea nggak, Chalis? Andita? Ada? Halo? Jarang, Pak. Jarang ya? Aduh. Jadi salah satu drama Korea itu ada yang berjudul apa itu namanya? Ghost Doctor. Itu tayang 2022. Ghost Doctor. Itu salah satu contoh drama realisme magis. Gitu ya. Ghost Doctor misalnya. Itu ada unsur merging realism di mana ada arwah yang keluar dari badannya gitu ya. Kemudian ya dia bertingkah laku ataupun beraktivitas di dunia nyata dan lain sebagainya. Itu merging realism. Merging realism. Nah, dengan kata lain, merging realism ini adalah kebocoran-kebocoran antara dua dunia tersebut.
kebocoran yang terjadi di dalam dunia magis yang merembes masuk ke dalam dunia yang real. Kemudian bercampur atau melebur sehingga kemudian terlihat menjadi magis sekaligus nyata. Oke. Kemudian yang terakhir adalah disruption of time, space, and identity. Disruption of time, space, and identity. Rusaknya atau terganggunya ruang, waktu, dan identitas. Sebagai kelanjutan dari karakteristik yang sebelumnya, yaitu peleburan dua dunia yang saling bertolak belakang, menimbulkan gangguan terhadap pemahaman atau ide akan waktu, ruang, dan identitas. Waktu, ruang, dan identitas yang ada di dalam dunia modern terganggu oleh adanya elemen-elemen magis yang hadir dalam dunia yang real. Ruang dan waktu yang magis merembes masuk ke dalam dan dirembesi oleh waktu, ruang, dan identitas dari dunia yang real. Oke, itu definisi ciri-ciri dari realisme magis atau genre karya sastra realisme magis. Nah, sampai di sini apakah teman-teman ada pertanyaan? Bisa dipahami atau tidak? Entahlah. Pak, pengen nanya apa saya? Silahkan. Berarti contohnya kayak Harry Potter gitu nggak sih, Pak? Nah, ada yang membedakan antara Harry Potter dengan yang menurut saya Harry Potter itu kurang unsurnya untuk masuk ke dalam realisme magis. Kenapa? Di sana dunianya itu sudah betul-betul dunia yang berbeda kalau di Harry Potter. Ya enggak? Kalau realisme magis itu apa universe-nya itu masih nyata. Halo, Ivan. Iya, iya sih, Pak, bener. Saya akan coba putarkan, tapi filmnya sangat panjang sih. Ini nanti saya share kalau bisa ya. Tapi filenya cukup besar. Saya coba putar, mudah-mudahan bisa nih. Ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman sebuah apa itu namanya? Mudah-mudahan bisa diputar nih, udah lama banget. Sebuah film yang diangkat dari sebuah novel. Judulnya Midnight Children. Jadi Midnight Children ini ternyata tidak bisa. Oh, tidak bisa. Ntar saya coba play sekali lagi. Pakai GOM kayaknya nih bisa nih. Jadi Salman Rushdie pada tahun 1981 itu dia mempublish sebuah novel yang berjudul Midnight Children. Midnight Children itu apa namanya? Merupakan cara dia untuk apa namanya? membuat tulisan untuk mengkritik pemerintah India. Jadi membuat apa namanya? kritikan terhadap pemerintah India pada waktu itu. Oh, alhamdulillah bisa di-play. Nanti akan saya coba share ya. Entah suaranya ini bisa masuk apa enggak nih. Terlihat guys? Halo, saya konfirmasi. Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya nggak ada ya? Hmm. Bentar. Saya coba. Saya stop share dulu. Kayaknya tuh bentar. Suaranya nggak masuk ya.
I was born in the city of Gak ada, Pak. Gak ada, once Pak. upon a time. Oke deh. Kalau nggak ada, tadi sebetulnya saya ingin menunjukkan benar-benar apa? Oh, yang magis itu unsur yang mana gitu ya, tapi nyatanya tidak bisa apa namanya? Tidak ada. Suaranya nggak ada. Jadi nanti saya coba kalau kirim film kalau apa di WA itu ada batasan maksimal ngirimnya nggak sih? Size-nya? Kalau dikirim lewat Google Drive, Pak, masukin ke Google Drive, nanti dikasih linknya aja, Pak. Oh, ke Google Drive paling ya. Oke deh, nanti saya coba ke Google Drive. Atau saya unggah di YouTube deh. Nah, kena copyright lah, nggak apa-apa. Kita nggak cari uang di YouTube ini ya, buat pembelajaran. Oke, tapi sebetulnya selain itu saya akan mengungkapkan, memperlihatkan juga kepada teman-teman salah satu penelitian karya sastra menggunakan teori realisme magis. Jadi sudah cukup banyak penelitian yang menggunakan teori ini. Bahkan kalau kalian mau skripsi pakai ini juga oke tuh kayaknya. Oh iya, this is the file. Ini adalah salah satu penelitian yang dilakukan oleh Sandra Wilamulya. Realisme magis dalam novel Simple Miracles, Doa dan Arwah, karya Ayu Utami. Nah, di sini dia menganalisis novel karyanya Ayu Utami yang judulnya Simple Miracle, Doa dan Arwah, ya. Di sini dia menganalisisnya dengan realisme magis. Nah, ini salah satu contohnya saya tunjukkan kepada kalian. Saya juga sudah share file ini di grup. Nah, saya sudah buat aktivitas di web kuliah ya. Nah, kalian coba untuk membaca, tapi betul-betul membaca ya guys ya. Kalian coba baca hasil penelitian ini ya. Kemudian pahami, oh ternyata realisme magis itu apa. Kemudian menelitinya bagaimana, apa yang diteliti gitu ya. Kemudian tuliskan jawaban kalian di web kuliah. Nah, kita minggu depan juga akan video conference lagi, mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita akan membahas Midnight Children itu tadi ya. Film Midnight Children sebagai sebuah film magical realism. Kalian akan coba untuk mempresentasikan atau menjelaskan magical realism di dalam film Midnight Children. Nanti akan saya coba, atau kalian coba searching ya, cari. Saya akan coba kirim kepada kalian ya. Kalian juga coba searching di Google ataupun di rebahin.com film yang judulnya Midnight Children. Kalian baca ya. Kalian resapi. Ini tapi for your information, ini film yang menurut saya cukup membuat kita berpikir ya, banyak unsur di dalamnya. Jadi not a film that enjoy to watch. Bukan film yang wah kita hahehe terhibur atau gampang banget plotnya, itu tidak. Ini cukup rumit filmnya. Oke, gitu aja deh. Nah, ini salah satu penelitian yang menggunakan magical realism. Jadi simply nih ya, simple. Penelitiannya itu cukup sederhana. Dia tuh mencari unsur-unsur apa saja atau unsur-unsur apa saja yang termasuk realisme magis yang terdapat dalam novel tersebut. Akhirnya dia untuk membuktikan
bahwa oh ternyata novel ini adalah novel termasuk genre realisme magis. Jadi relatif sederhana untuk penelitian ini. Tidak sampai kenapa pertanyaan penelitiannya itu tidak sampai kenapa novel ini menggunakan genre realisme magis. Nah, tidak sampai sana. Tapi cuma sampai itu tadi. Realisme magis dalam novel ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan guys? Tidak ada ya? Nggak ada? Dari saya nggak ada. Oke. Nggak, kalau tidak ada, mudah-mudahan cukup jelas. Ini juga saya rekam ini ya, meeting kita. Mudah-mudahan bagi yang mereka yang tidak hadir bisa menonton diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya akan coba kirimkan filmnya, tapi kalian juga berusaha untuk mencari film tersebut di somewhere in the internet. Karena saya juga dulu dapat dari internet ya. Ini filmnya diproduksi tahun 2012. Oke, thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Suka. Terima kasih, Pak. Yo.